Wah, masih pagi juga. Ganggu orang tidur aja. Wait, kalian siapa? Ini kenapa kalian bisa ada di sini? Oh no. No. Hop. Ya. What the hell? Ini mereka semua kenapa? Jangan-jangan. No way. Woi, siapapun, tolongin dong. Siapapun, tolong. Sebuah virus zombie tiba-tiba muncul dan berhasil menginfeksi sebagian besar peradaban manusia. Beruntungnya dalam kejadian ini masih ada yang berhasil selamat. Dan aku adalah salah satunya. Tapi, sayangnya waktu yang kita punya saat ini gak banyak. Karena dalam waktu 100 hari ke depan, para zombie akan mengalami mutasi hebat yang bakal mentransformasi mereka dari cupu jadi amat sangat mematikan. Dan disinilah aku, pelangak-pelongo gak ngerti kenapa aku bisa ada di kondisi ini. Buset dah, itu apaan coba? Baru aja spawn, aku langsung dikejar sama zombie bocil kematian. Dari kejauhan, aku juga langsung melihat ada bayangan sebuah kota. Kita bakal kunjungi ini nanti, karena sekarang ada masalah zombie yang harus ditangani. Zombie yang kita hadapi kali ini tuh berbeda dengan zombie Minecraft biasanya. Kali ini mereka itu lebih pinter, dan bahkan gak kebakar di siang hari. Sekali aja zombie ini nangkap bau kalian, mereka gak bakal berhenti ngejar sampai kalian mati. So, untuk bisa selamat di zombie apokalips kali ini, kalian bakal butuh orang dalam. Bukan. Maksudku itu senjata untuk melawan para zombie. So, aku pun langsung nyari kayu, kemudian buat crafting table, dan belum aja sempat bikin toolsnya, para zombie udah mulai ngejar lagi. Asli, mereka ini ngeselin banget sumpah. Oke, aku pun akhirnya buat sebuah kampak kayu. Kemudian lanjut ngumpulin makan siang gratis, miningin batu, dan akhirnya bikin pedang batu. Oh, lihat siapa yang udah bisa lawan balik. Set, mana lagi? Sini lo, set. Mati. Nggak terasa hari pun udah malam aja. Tapi sampai sekarang aku masih belum punya tempat untuk berlindung. Jadi aku pun ngegali sebuah lubang. Kemudian aku taruhin pintu dan langsung aja tidur. Hari kedua. Oke, kelihatannya kita masih selamat. Dan seperti biasa, para zombie udah ngumpul aja di depan pintu. Untuk saat ini mereka terbilang masih agak cupu. Tapi, nanti bakal tiba saatnya. Mereka bakal bermutasi jadi lebih pintar, lebih gesit, dan damage-nya itu tambah pedas. Aku pun lanjut dengan bikin furnace, kemudian berburu tambahan bekal, lanjut bikin stone saber, dan akhirnya balik lagi tidur. Setelah dipikir-pikir, kayaknya tempat ini nggak bakal bisa melindungi kita, terutama dari gelombang zombie yang akan datang selama beberapa hari ke depan. Jadi, aku pun kumpulin semua barang-barangku, dan mutusin untuk pergi buat nyari lokasi base yang baru. Di perjalanan aku sempetin buat ngunjungin kota yang kita lihat kemarin. Dengan modal nekat dan senjata masih batu, aku pun explore kota ini. Dan siapa yang ngira, di beberapa bangunan di sini ternyata ada chest yang isinya itu lumayan berguna. Tapi, kita harus tetap waspada, karena para zombie bisa aja datang dari setiap sudut kota ini. Yo, what the heck? Mereka muncul dari tanah. Selama di sini, aku juga berhasil ngetem seekor wolf, yang kemudian aku kasihkan nama si Udin. Tapi, entah gimana ceritanya, si Udin tiba-tiba diserang sama wolf yang lain. Yo, what the hell? Yo, Udin, minggir. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Tapi yang pasti, ini bukan karena rebutan lahan parkir. Setelah kejadian absurd barusan, aku dan Udin lanjut eksplor kota ini. Kita mengalahkan zombie bersama, dan berhubung hari sudah kembali malam, aku pun langsung mencari lokasi tidur yang terbilang aman. Tapi, baru aja aku menutup mataku sebentar, aku mendengar suara jeritan si Udin. No, Udin! No, please, semoga gak terlambat. Kita terlambat. No way, aku benar-benar lupa. Bagi yang belum tahu, mekanisme tidur di mod kali ini tuh agak berbeda. Alih-alih dengan tidur kalian bisa langsung skip waktu ke pagi hari, di sini saat kalian tidur waktu hanya dipercepat aja. Yang artinya, semua hal yang terjadi di sekitar kalian tetap berjalan dengan normal. Misal nih, ada seekor zombie tiba-tiba datang dan menyerang kalian saat kalian tidur. Kalian bisa mati. Aku pun lanjut menjelajahi kota ini. Namun baru beberapa saat aku berjalan, aku kembali menemukan seekor wolf. Aku pun langsung jenakin dia, dan kemudian aku berikan nama Udin 2.0. Bersama-sama kami pun lanjut ngeluting kota ini. Kali ini kita ngedapetin bookshelf, anvil, dan bahkan sebuah golden apple dari salah satu chest. Oke, nice. Di sekitar sini juga banyak ada binatang yang lumayan buat dijadikan bekal. Bentar, barusan itu bukannya... Oh no, aku kan... ayam. Ini aku balikin. Oke, sorry mengganggu. Asli cuy, aku lupa. Oke, dari iron yang udah berhasil terkumpul, aku pun buat sebuah iron saber. Dan di saat aku keluar gedung ini, aku menemukan sesuatu yang aneh.
The heck? Itu binatang apaan? Awalnya aku kira ini tuh binatang atau semacamnya, tapi ternyata ini adalah sebuah tumbuhan yang bernama bramble. Ini tuh mirip banget dengan kaktus, dimana kalau misalnya disentuh, kita bakal kena damage. Kayaknya aku punya ide buat manfaatin tanaman ini. Jadi, aku pun ambil beberapa bibitnya, dan kemudian lanjutin perjalanan. Gak terasa inventoriku udah mulai penuh aja, dengan barang-barang hasil colongan. Jadi, aku pun mutusin keluar dari kota ini, dan lanjut buat nyari lokasi untuk membangun base kita. Selama di perjalanan, aku gak lupa buat ngumpulin bekal dari setiap binatang yang aku temui. Aku yakin mereka ini adalah beberapa makhluk hidup terakhir yang tersisa akibat dari kiamat zombie ini. Oh ya, guna menghindari serangan zombie saat aku tidur, jadi setiap malamnya aku harus manjat pohon dan mau nggak mau tidur di sini. Keesokan harinya aku nggak sengaja menemukan tanaman sweet berries. Kalau dibandingin dengan tanaman bramble yang kita dapatin sebelumnya, menurutku sweet berries ini bakal jauh lebih berguna. Apalagi ini bisa ngasilin berry, yang mana bisa jadi sumber makanan kita. Ada satu poin di mana aku baru ngeh. Kalau ternyata si Udin udah nggak ngikutin kita. Nggak banyak hal yang bisa aku lakukan sekarang. Masalahnya, kita juga nggak tahu dia itu hilangnya di mana. Berhubung kita juga sedang berpacu dengan waktu, jadi aku cuma bisa berharap yang terbaik untuknya. Nggak begitu lama aku berjalan, aku kembali menemukan sebuah kota kosong. Dari kota ini tuh aku ngumpulin banyak banget buku. Asli, di sini tuh bejibun banget bookshelf-nya. Nggak begitu jauh dari kota barusan, aku malah menemukan sesuatu yang aneh. Di tengah kiamat zombie ini, ada sebuah desa yang masih berdiri. Aku pun nyoba untuk mampir ke desa ini. Siapa tahu, warganya bisa kita mintain sumbangan sukarela. Tapi no. Hello? Yo, what the heck, botak? No. Astaga, ya ampun, tadi itu apaan coba? Asli, mirip tuyul cuy. Misi bang. Oh, masih normal ini mah. Ada sesuatu yang aneh tentang desa ini. Entah kenapa, warganya itu janggal banget. Sumpah, aku nggak mau berlama-lama lagi diam di tempat ini. Jadi, aku pun langsung pergi aja dan lanjutin perjalanan. Setelah berhari-hari kita berpetualang, aku pun akhirnya menemukan sebuah lokasi yang pas untuk kita membangun base. Oke, aku langsung taruh semua barang-barang yang berhasil kita kumpulin selama di perjalanan. Aku buat kampak iron, dan kemudian aku lanjutin dengan nebangin hutan warga. Kayu yang terkumpul aku langsung buatin menjadi fence, dan kemudian aku langsung pasangin di sekitar base. Berhubung penerangan di sini juga masih kurang, jadi besoknya aku langsung menuju cave terdekat buat nyari coal. Kemudian bikin torch yang banyak, dan langsung aku pasangin di seluruh sudut base. Oke, ini harusnya udah cukup. Oh ya, selama perjalanan kemarin aku juga sempat nemu biji tomat. Jadi aku pun coba tanam. Hitung-hitung lumayan lah buat tambahan makanan. Oh, hello. Dengan semua torch yang udah kita pasang, kayaknya ini masih belum ngasih efek yang signifikan dalam mencegah para zombie untuk bisa spawn. Jadi, aku pun tambah lagi torchnya, dan dilanjutkan dengan nanam sweet berries supaya stok makanan kita bisa bertambah. Di sore harinya ketika aku nyari kayu di hutan, sebuah notifikasi Blood Moon tiba-tiba muncul untuk pertama kalinya. Aku pun langsung panik dan secepatnya lari ke dalam base. Bagi kalian yang masih belum tahu, event Blood Moon ini membangkitkan naluri zombie menjadi next level. Mereka bakal muncul jauh lebih banyak dari biasanya. Dan terkadang, event Blood Moon ini jadi pertanda kalau para zombie akan mengalami sebuah mutasi. Satu lagi hal buruk dari Blood Moon ini, yaitu kita nggak bisa tidur selama event ini berlangsung. Jadi mau nggak mau, aku harus begadang buat menghadapi mereka sampai fajar tiba. Tapi hey, paling nggak kita bisa dapat banyak XP dari sini. Aku pun juga ada nemu sebuah backpack dan juga kentang. Not bad. Hari ke-10, mutasi pertama zombie mulai terjadi, dan ini membuat pendengaran dan pergerakan mereka jadi meningkat. Pada hari itu nggak banyak yang aku lakukan. Cuman di sore harinya, di saat aku lagi nebangin kayu, notifikasi Blood Moon lagi-lagi muncul. Asli, para zombie kayaknya lagi bermutasi hebat kali ini. Berhubung kita juga nggak bisa tidur selama fase ini, jadi aku pun mulai untuk mining ke bawah buat nyari ore-ore berharga. Tapi, nggak begitu jauh aku menggali, aku malah menemukan ini. Sebuah terowongan kereta bawah tanah. Ini adalah saksi bisu. Sisa dari sebuah peradaban yang mampu menghubungkan dua kota sekaligus dengan jarak ratusan bahkan ribuan blok jauhnya. Ini adalah berita buruk untuk kita. Seperti yang kalian tahu, area gelap sebesar ini tepat di bawah base bakal jadi tempat yang perfect bagi para zombie untuk bisa spawn. Jadi untuk sementara kita tutup aja dulu terowongan ini. Besoknya, aku pun coba untuk ngecek area di sekeliling lokasi base ini. Dan bener aja, di sekitar sini itu ada banyak lubang yang saling terhubung menjadi cave. Salah satunya itu bahkan lumayan luas banget. Jadi agak nyesel sih milih lokasi ini untuk bangun base. Tapi mau gimana lagi? Karena udah terlanjur, jadi mau nggak mau kita harus cari solusinya.
Hari selanjutnya, aku pun lanjutin mining buat nyari iron, dan juga coal buat bikin torch yang lebih banyak. Dalam sesi mining kali ini, aku ngedapetin beberapa ore yang agak asing, kayak tin dan aluminium ore ini. Selain itu, aku pun juga nemuin sebuah gua, dan pada gua ini, aku juga ngedapetin sulfur. Oke, aku nggak tahu ini buat apa. Di sini juga ada jamur hijau, dan juga buah biru yang aku yakin ini nggak seharusnya kita makan. Setelah penelusuran lebih lanjut, gua ini ternyata tersambung langsung dengan sebuah ravin, yang di dasarnya tuh ada sumber lava yang melimpah. Oke, ini bakal berguna banget buat kita jadiin jebakan zombie. Setelah puas keliling gua, aku pun akhirnya balik lagi ke atas. Aku masih penasaran buat ngerasain buah biru yang kita temukan di dalam cave tadi. Let's see. Oke, nggak terjadi apa-apa. Cuman dari badanku keluar partikel biru-biru gitu. Dan dari keterangannya, hanya ada tulisan blueberry. Kira-kira apa artinya? By the way, dari semua iron yang udah berhasil kita kumpulin, aku pun crafting sebuah iron greatsword. Bisa dibilang dari keseluruhan senjata yang ada di modpack ini, tipe greatsword inilah yang paling OP. Mulai dari damage-nya yang gede, jangkauannya yang jauh banget, dan efek sweeping edge-nya itu loh, yang bikin kita bisa nebas beberapa zombie dalam sekali hit. Singkat cerita, aku pun bikin sebuah iron pickaxe dan mutusin untuk lanjut jelajahin cave yang kita temukan tadi. Tapi, di saat aku jalan sampai ke ujung cave ini, aku malah menemukan sebuah ruangan misterius. Yo, what the hell? Aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan ini. Di sini terdapat 2 buah kepala skeleton. Di sini juga ada beberapa spawner zombie dan aku gak yakin ini adalah ruangan apa. Tapi hey, di sini juga ada chest yang lootannya itu lumayan berguna. Setelah puas miningin semua resource yang ada di dalam cave, aku pun mutusin untuk balik lagi ke permukaan. Hari ke-17. Berhubung kita udah punya material yang cukup, aku pun akhirnya mutusin untuk bikin sebuah rumah sederhana. Oke, setelah proses yang singkat, kita akhirnya punya tempat di mana kita bisa tidur dengan aman. Oh iya, pada malam itu Blood Moon kembali muncul. Jadi selama semalaman aku habiskan dengan ngebukin para zombie, hitung-hitung sekalian farming XP juga. Keesokan harinya, aku pun lanjut dengan memperluas kebun, supaya stok makanan kita bisa lebih terjamin ke depannya. Hari ke-20. Kali ini, tenaga pukulan zombie akan menjadi lebih keras, bersamaan juga dengan bertambahnya daya hidup mereka. Hari ini aku habiskan dengan nyortir barang-barang ke dalam storage yang baru. Dan berhubung stok kayu kita juga sudah semakin menipis, jadi aku pun kembali melakukan pembalakan liar pada hutan warga. Kayaknya mereka marah deh sama aku. Wow, santai bang, santai, chill. Oke, keesokan harinya, aku pun buat satu set iron armor buat gantiin armor lama kita yang udah gembel ini. Alright, dengan bermodalkan cosplay Iron Man, aku pun kembali turun ke tempat mining. Tujuan kita kali ini adalah mencari diamond. Dan beruntungnya, nggak perlu lama-lama keliling, diamond yang kita cari-cari langsung menampakkan wujudnya. Diamond. Kali ini aku ambil 2 aja. Ini harusnya udah cukup untuk kita buat menjadi enchanting table. Dan setelah puas miningin semua iron di bawah tanah, aku pun balik lagi ke permukaan. Dan siapa sangka, aku langsung disambut oleh para begal, yang entah gimana ceritanya, masih aja bisa spawn di dalam area base. Seriusan, torch sebanyak ini tuh masih kurang kah? Oke, sambil mikir-mikir solusinya, aku pun akhirnya bikin sebuah dekorasi sederhana pada pintu masuk area mining. Dan karena aku agak curiga zombie tadi itu spawnnya dari area kebun, jadi aku sekalian aja buatin lampu penerangan simple untuk di sini. Berhubung untuk bikin setup enchanting, kita bakal butuh leather yang banyak banget. Jadi aku pun keluar ngebolang buat nyari sapi. Dan beruntungnya aku, nggak begitu jauh dari base, aku langsung menemukan gerombolan sapi dan juga domba. Tapi masalahnya sekarang, bawa mereka balik ke base itu nggak segampang yang aku kira. Di saat aku ngiring sapi-sapinya, para zombinya yang malah ngikut. Untungnya kali ini tuh ada mod yang namanya Carry On, yang memungkinkan kita buat gendong sapi-sapinya itu sampai balik ke base. Oke, setelah semuanya aman, aku pun langsung buatkan mereka kandang. Dan nggak lupa buat dikasih makan juga. Oke, mereka ini udah langsung beranak aja. Ada yang sendirian. Jomblo nih ya, kabur.
Keesokan harinya, aku pun panen semua makanan yang ada di kebun. Dan sebuah ide tiba-tiba lewat di kepalaku. Gimana kalau kita nanamin sweet berries tepat pada bagian luar dinding base? Jadi, kalau misalnya ada zombie yang mendekat, mereka bakal langsung kena damage dari sini. Ini tuh ternyata ampuh banget. Hampir semua zombie yang injek sweet berries, darahnya itu tinggal 1 hit aja. Beberapa bahkan ada yang sampai mati sendiri. Oke, kayaknya ini punya potensi buat jadi pertahanan utama kita terhadap para zombie. Jadi, aku pun tambah nanam sweet berries-nya lebih banyak lagi. Tapi, tiba-tiba, entah dari mana, ada seekor ayam gila menyerangku. Yo, what the hell? Wait, woi, ini ayam kenapa coba? Aku kira ayam ini ditunggangin sama zombie invisible gitu. Tapi, setelah aku kill ayamnya, zombie-nya nggak ada. Aku jadi kepikiran, apakah ini saudara dari ayam-ayam yang kita bantai pada hari awal-awal kemarin? Entahlah. Mending aku lanjut buat persiapin bahan-bahan yang bakal diperluin untuk bikin enchanting table. Kayak obsidian, diamond, dan gak lupa juga sedikit lapis. Oh iya, aku benar-benar lupa. Selama perjalanan kemarin, kita kan ada berhasil ngumpulin banyak banget buku. Jadi, aku pun langsung pakai aja buku-buku ini untuk bikin enchanting table plus setup enchanting level 30. Kali ini aku coba buat sebuah iron longbow. Kemudian aku enchant dan cuma dapat power 4 aja. Oke. Tapi, keberuntunganku mulai muncul. Di saat aku lanjutin enchant, aku pun ngedapetin Seal Touch dan juga Fortune 3 pada pickaxe-ku. Dan gak hanya sampai di situ, aku pun ngedapetin Infinity Power 4 dan juga Flame pada sebuah bow. Dan sebagai penutupnya, yaitu sebuah Great Sword dengan Sweeping Edge, Unbreaking 3, dan juga Smite. Asli, sesi enchanting kita kali ini tuh berasa lucky banget. Dan dengan adanya pickaxe Fortune di tanganku, aku pun akhirnya mutusin untuk kembali berburu diamond. Dan setelah habisin waktu setengah jaman mining di sini, diamond yang berhasil kita dapetin adalah nggak ada. Dari tadi satu pun nggak ada yang kelihatan batang hidungnya. Jadi aku pun mutusin untuk gali ke bawah sampai mentok bedrock. Dan bener aja, nggak lama kemudian ada diamond. Let's go! Dari sesi mining singkat barusan, aku berhasil ngedapetin 14 buah diamond, beberapa lapis, redstone, dan banyak banget coal. Di saat aku nyari informasi tentang item-item yang aku dapetin pas mining, aku nggak sengaja nemuin item satu ini. Steel. Setelah diperhatikan lagi, kalau misalnya dibandingkan dengan diamond, steel ini bisa jadi lebih bagus. Terutama dari bahan bakunya dan cara pembuatannya itu loh yang gampang banget. So, untuk mulai membuat steel ingot ini, kita bakal butuh sebuah alat yang namanya alloy smelter. Dan resepnya itu kayak gini. Jadi, aku pun nyari clay di sungai, kemudian masak buat jadi brick, dan akhirnya crafting alloy smelternya. Oke, sekarang kita hanya perlu masukin 2 slot coal dan juga sebuah iron. Cuman itu aja. Dengan spek yang nggak kalah sama diamond, udah bisa dipastiin ini tuh bakal strong banget. Aku pun langsung nyoba buat bikin steel axe, kemudian aku enchant dan cuma dapat efisiensi 4 aja. Oke, nggak apa. Aku pun tes kampak ini buat menjamin beberapa kayu di hutan. Dan berhasil bawa pulang segini. Hari ke-30, mutasi kali ini membuat kepintaran zombie meningkat, di mana mereka akan mulai menyerangku dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Jadi, beberapa hari berikutnya, aku pun habiskan waktuku untuk mengimprove pertahanan sweet berries pada dinding luar base. Aku juga sekalian ngasih penerangan pada terowongan kereta di bawah, supaya para zombie nggak bisa spawn dari sini. Aku pun juga sempet nemuin seekor ayam. Awalnya mungkin dia dijokein sama baby zombie gitu. Jadi ya, lumayan lah, ada tambahan teman untuk menghadapi kiamat zombie kali ini. Tapi, beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada zombie yang muncul dari dalam base. Berdasarkan arah mereka datang, satu-satunya area yang nggak kena cahaya torch itu cuma kolam ini aja. Jadi, dengan terpaksa, aku isi kolam ini dengan batu dan buat si Squidward untuk pindah alam. RIP. Sumpah, kalau dilihat-lihat, semua bagian base sudah full aku tutupin sama torch. Gila sih, kalau sebanyak ini masih aja kurang. Yep. Di sore harinya aku upgrade armorku menjadi full steel. Dan sekalian aku enchant tipis-tipis juga. Ayo, mana? Maju, sini, satu-satu. Siap. Ya. Di saat aku lagi nambahin torch di dalam area base, para zombie masih aja bisa spawn. Asli, ini aku nggak habis pikir. Gimana ceritanya? Torch sebanyak ini tuh masih aja nggak cukup. Sumpah, ini saking banyaknya, PC ku aja udah mulai terasa nge-lag banget. Oke. Aku punya satu ide terakhir. Gimana kalau kita ubah grass block yang nggak ada torchnya ini menjadi dirt path? Harapannya ini bakal ngeblok area spawnnya zombie menjadi lebih sempit. Oh, hello. Mati.
mati. Oke, setelah ngubah semua grass block dan ngurangin beberapa torch juga, kayaknya ini lumayan berhasil deh. Beberapa saat aku tunggu, dan hasilnya nggak ada satupun zombie yang spawn dari dalam base. Nice! Berhubung masalah zombie di dalam base udah berhasil kita tangani, jadi pada hari ke-50 ini aku pun mutusin untuk pergi berpetualang. Tujuan kita kali ini adalah mencari tahu, apakah masih ada survivor lain yang masih selamat di luar sana. Beberapa saat aku berjalan, aku pun akhirnya sampai di sebuah bayam salju. Dari sini aku juga menemukan sebuah kota yang sepertinya ini lumayan besar. Berhubung hari juga sudah mulai malam, aku pun mutusin untuk mencari tempat berlindung di sini. Besoknya, aku coba untuk ngelooting beberapa chest yang ada di gedung-gedung kota ini. Golden apa lagi? Beberapa string, wait, what the heck? Treasure map. Gak terasa, inventoriku udah mulai penuh aja dengan barang-barang hasil colongan. Dan berhubung setelah keliling beberapa hari di sini, aku juga nggak ada nemuin survivor lain. Jadi aku pun akhirnya mutusin untuk balik pulang, karena di sini juga udah mulai nggak aman. Dan bener aja, bersamaan saat aku sampai di base, event Blood Moon kembali muncul. Dan tentunya masih ada aja zombie yang spawn di dalam base. Asli, dah lah, aku nggak paham lagi sumpah. Ngomong-ngomong, inilah lootingan yang berhasil aku kumpulin selama pertualangan barusan. Lumayan, di sini aku juga ngedapetin sebuah peta harta yang lokasinya itu ternyata lumayan dekat. Coba aja kita nggak lagi berada di kiamat zombie, harta karun ini pastinya bakal langsung aku cari. Selama beberapa hari ini, aku habisin waktuku dengan gebukin para zombie. Tapi, tiba-tiba, sebuah hal aneh terjadi. Wih, zombinya kok bisa naik gitu? Yo, what the hell? No, nggak mungkin. Perasaan ini baru hari keberapa loh? Yep, kalian nggak salah lihat. Kalau para zombie udah bisa manjat pagar. Sumpah, aku langsung panik banget. Aku pun berusaha bunuh-bunuhin mereka secepat mungkin. Sampai akhirnya, aku tahu trik para zombie untuk bisa manjat pagar, yaitu backpack. Zombie punya kemungkinan kecil buat ngedrop backpack ketika mereka mati. Jadi, dengan backpack inilah mereka gunakan sebagai pijakan untuk melewati pagar. Asli, untungnya pergerakan mereka saat ini masih lambat. Nggak kebayang dah gimana jadinya kalau hal barusan terjadi di fase-fase akhir mutasi zombie. Besoknya, aku kembali mempertebal pertahanan semak berduri di sekeliling base. Yo, what the heck? Ini zombinya banyak banget. No way. Dinding sweet berries ini mungkin nggak bisa membunuh para zombie, tapi paling nggak, ini bisa menurunkan health dan memperlambat pergerakan mereka. Saat iseng lihat resep crafting, aku nggak sengaja nemuin sebuah item yang sepertinya bakal sangat berguna banget buat kita. Ini adalah wired fence. Bisa dibilang mekanisme kerja pagar ini tuh mirip kayak kaktus, dimana kita bakal kena damage ketika kita nyentuh pagar ini. Tapi, boy, di saat aku tes, wow, armor helm yang aku pakai itu langsung hancur. Ini tentunya bakal berguna banget, terutama untuk menangkal para zombie yang pakai armor. Jadi, aku pun crafting sebanyak yang bisa aku buat. Aku juga kombinasikan ini dengan pertahanan semak berduri. Dan kelihatannya, ini udah lumayan bekerja. Para zombie yang berhasil sampai ke tembok pembatas base, kebanyakan dari mereka hanya tinggal 1 hit aja. Berhubung malam ini juga ada Blood Moon, jadi aku pun coba buat nambahin pagar berduri ini di jalur mereka jalan. Dan hasilnya, mereka itu langsung berjatuhan, tanpa perlu aku gebuk sama sekali. Mungkin masih ada beberapa hal yang bisa kita maksimalin di sini. Kayak membatasi jalur masuknya zombie jadi lebih sedikit, dan bikin pagarnya itu lebih mencorong. Alright, ini harusnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Iya, walaupun harus ngorbanin beberapa armor juga sih. Nah, untuk itu, aku pun mutusin untuk kembali mining. Kali ini aku pengen banget buat upgrade armorku menjadi full diamond. Dan setelah ngabisin waktu setengah jaman lebih buat mining, diamond yang udah berhasil kita kumpulin adalah nggak ada. Keberuntungan kita kali ini kayaknya ampas banget deh. Terlebih lagi, di saat aku balik ke atas, aku udah langsung ditungguin sama para zombie. Oke, ini bukanlah hal yang bagus sama sekali buat kita. Tempat mining ini udah nggak aman deh kayaknya. Padahal di sini juga udah lumayan terang loh sebenarnya. Setelah kejadian barusan, aku pun buat lagi armor dan juga tool steel buat gantiin yang rusak kemarin. Aku pun langsung enchant juga semuanya, dan dapetin beberapa enchantment yang lumayan bagus ini. Nice! Hari ke-50. Siklus kemunculan Blood Moon akan lebih sering terjadi, dan secara nggak langsung, ini juga akan membuka kemampuan tersembunyi para zombie. Hari ke-50 ini aku habiskan dengan manenin kebun. Kemudian aku masak steel dari iron yang berhasil kita kumpulin barusan. Namun, di saat aku lagi ngerapin barang-barang yang ada di dalam rumah, what the heck? Asli bikin kaget aja. Lah, ini lagi satu datang dari mana coba? Mati. Oke. Bentar. Ini sejak kapan ada lubang di sini? Entah gimana ceritanya. Ada sebuah pagar pembatas base yang hancur. Aku pun langsung merasakan ada sesuatu yang janggal. Dan bener aja, saat aku investigasi ini, hal aneh terjadi.
Wait, itu kalian lihat nggak tadi? Zombinya loncat tinggi banget. Hah? Oh, no way. Nggak mungkin. Zombinya udah bisa ngancurin pagar cuy. Aku harusnya udah nggak perlu heran. Karena cepat atau lambat, para zombie akan bisa mulai ngancurin blok. Dan kalau tebakanku nggak salah, untuk saat ini mereka udah bisa ngancurin blok berbahan kayu. Tapi, walaupun begitu, kita harus tangani ini secepat mungkin. Aku pun langsung ganti pagar pembatas kayu base ini menjadi stone wall. Tapi, belum aja aku sempat ganti semua pagarnya, notifikasi Blood Moon udah keburu muncul. Wah, kacau, jangan sekarang dong. Asli, ini banyak banget sumpah. Wow, satu-satu dong, jangan keroyokan gini. Oke, kayaknya itu yang terakhir. Stonewall-nya pun akhirnya jadi. Tapi walaupun begitu, aku malah merasa tambah nggak aman. Mutasi kali ini mereka mungkin bisa aja ngancurin blok berbahan kayu. Tapi gimana dengan mutasi-mutasi selanjutnya? Gimana kalau mereka mulai bisa untuk ngancurin batu? Atau paling buruknya, ngegali menuju base ini melalui bawah tanah. Jadi, setelah perencanaan yang matang, aku pun mutusin untuk mulai sebuah proyek baru. Proyek Jebakan Lava. Jebakan ini bakal menjadi pertahanan terakhir yang harus dihadapi para zombie untuk bisa menjebol masuk ke dalam area base. Aku pun mulai menggali lubang sedalam 3 blok tepat di pinggir stone wall. Lubang ini bakal kita isiin dengan lava nantinya. Tapi asli, di saat aku gali di bawah tanah, zombie yang muncul itu juga banyak banget sumpah. Di atas pun juga nggak jauh beda. Kandang kambingnya hancur, dan bahkan sampai rumah pun juga ikutan dijebol. Astaga. Zombie-zombie ini sebenarnya muncul dari mana sih? Aku bahkan coba untuk ganti semua grass block yang tersisa dengan batu, karena mungkin aja mereka spawn dari sini. Tapi ternyata, mereka itu ternyata bisa loncat ke dalam base pakai ikan guardian. What the heck? Keanehan macam apa ini? Tapi, ini sebenarnya termasuk jenius juga. So, aku pun langsung pasang pagar berduri untuk membatasi pergerakan mereka selama di dalam base. Oke, setelah masalah barusan beres, aku pun lanjut buat ngisiin lava pada lubang jebakannya. Dan besoknya, aku baru ngeh. Kalau misalnya semua jebakan ini udah terisi penuh dengan lava, kita nggak punya akses keluar lagi dong dari base ini. Oh iya, soal itu. Aku pun langsung buat sebuah jembatan. Dan setelah nyobain beberapa mekanisme desain, inilah yang akhirnya terlintas dalam pikiranku saat ini. Ini tuh udah aman banget. Dia bahkan udah pakai pintu besi supaya zombie nggak bisa. Oke, pintu besinya nggak berguna ternyata. Tapi paling nggak, kita masih punya trapdoor ini. Hehe. Selama aku ngebangun jembatan ini, sebuah ide tiba-tiba datang di kepalaku. Gimana kalau misalnya semua cave yang ada di bawah tanah ini kita isikan dengan lava? Kita taruh lava di sini, lava di sana, pokoknya lava di mana-mana. Secara nggak langsung, ini harusnya bisa mencegah zombie untuk bisa spawn. Dan paling nggak, ini bisa mengubah mereka jadi dendeng crispy dalam sekejap. Aku pun kembali lanjutin buat ngisi jebakan lavanya. Dan setelah proses yang lumayan lama dan melelahkan, jebakan lava kita pun akhirnya jadi. Nice! Kebetulan juga, malam itu Blood Moon kembali muncul. Dan kita bisa langsung lihat seberapa efektif jebakan ini. Wih, ini banyak banget. Asli, kok kayaknya pada antusias banget sih mereka. Oke, zombie-zombie yang jatuh ke lubang lava itu banyak banget. Dan aku juga bisa pastiin kalau mereka itu mati dalam sekejap. Nice! Hari ke-70. Kali ini kekuatan kaki zombie kembali bertambah, bersamaan juga dengan health mereka. Oke, aku pun perbaiki armorku yang udah pada hancur. Sekalian upgrade celanaku jadi diamond, dan kemudian aku enchant dan dapetin fire protection 4 dan unbreaking 3. Jebakan lava yang kita buat ini lumayan efektif banget dalam menghentikan pergerakan zombie yang datang. Saking efektifnya, XP yang biasa kita dapetin saat ngebunuhin zombie jadi nggak ada. Well, untuk mengatasi ini, aku pun bikin sebuah lubang XP tepat di bagian luar jebakan lava. Oke, sepertinya aman. Let's go. Gali. Tutup di atas. Oke, nice. So far pembuatan lubang XP ini lancar-lancar aja. Tapi, ada satu momen aneh yang tiba-tiba terjadi. Yo, what the hell? Hah? Apaan tuh? Wih, invisible cuy. Wow, asli nggak kelihatan cuy. Itu apaan coba? Nggak ada, ini kah? Bentar. Oke, matiin dulu. Oke, mati. Lah, masih dong. Entah gimana ceritanya, ada sesosok makhluk nggak kasat mata menyerangku di sini. Asli, aku ini bingung dan panik banget. Sampai ada poin dimana aku hampir aja mati. No, nope. Tutup. Asli, nggak bisa, ini nggak kelihatan cuy, sumpah. Setelah perjuangan singkat, aku beruntungnya masih bisa selamat. Dan entah apa yang nyerang kita tadi, moga aja dia nggak gangguin lagi. Setelah beberapa kali perubahan desain, akhirnya farm XP kita ini pun jadi juga. Dan kebetulan banget, malam itu juga ada Blood Moon. Aku pun langsung manfaatin momen ini dan ngedapetin XP yang banyak banget. XP ini aku pakai buat enchant sepatu, helm, dan juga sebuah longbow.
Oke. 20 damage. Lumayan. Keesokan harinya, aku kembali nambahin torch dan memperluas pagar berduri di bagian luar base. Jujur Li, aku udah ngerasa pede banget sama pertahanan yang udah kita bangun selama ini. Dan aku yakin banget, mutasi akhir zombie nanti bakal bisa kita tangani dengan sangat mudah. Hehe. Hari ke-77, aku pun buat sebuah chestplate baru. Kemudian aku enchant dan akhirnya ngedapetin protection dan unbreaking 3. Nice. Berhubung hari ini aku gabut, aku pun akhirnya mutusin untuk bikin proyek baru. Oke, kali ini yang kubuat adalah sebuah tower pemantau. Dengan adanya tower ini, kita jadi bisa pantau arah datangnya para zombie. Dan selain itu, kita juga bisa mana-manain mereka sebelum mereka mencapai ke dinding base. Di malamnya, aku pun nyempetin buat upgrade jebakan untuk para zombie joki. Sumpah, kayaknya udah semakin banyak aja joki-joki guardian yang udah bisa mulai loncatin tembok. Hari ke-80, kemunculan zombie kali ini kembali bertambah. Dan beberapa dari mereka juga mulai terlihat menggunakan armor sebagai pertahanan. Seharian ini aku habiskan dengan mana-manain para zombie. Kemudian malamnya, aku lanjutin dengan ngumpulin XP, buat modal enchant armor dan juga toolsku supaya lebih OP. Berhubung kita sekarang udah punya pickaxe Fortune 3 yang lebih proper, jadi aku pun mutusin untuk balik lagi berburu diamond. Dari sesi mining kali ini, aku berhasil ngedapetin 59 diamond. Wow, kayaknya kita kali ini bener-bener lucky banget. Dari diamond-diamond yang berhasil kita kumpulin ini, aku langsung pakai buat upgrade armorku jadi lebih epic. Yeah. Saat lagi ngerapin barang-barang di storage, aku kembali diserang sama zombie invisible. Yo, what the hell? Invisible lagi kah? Oh iya. Waduh, ini asli, nggak ada hal yang bisa aku lakuin untuk nge-counter makhluk nggak kasat mata satu ini. Jadi, aku pun lari ke tempat mining dan ngurung diriku di sini untuk sementara waktu. Well, mungkin agak lama juga. Hehe. Jadi, aku pun isi waktuku dengan nutupin lubang bekas galian mining supaya nggak dipakai spawn sama zombie-zombie yang lain. Oh no, mamam. Oh, nope. Seperti yang bisa kalian lihat, di bawah sini itu udah mulai nggak aman banget. Terutama pada bagian terowongan kereta ini. Walaupun udah dikasih torch bejibun, tapi masih aja nggak mempan untuk menangkal para zombie. Sumpah ini aku nggak paham lagi. Jadi sebagai jalan terakhir, aku pun isiin terowongan ini full dengan lava. Oke, sekarang nggak akan ada zombie yang bisa pakai terowongan ini. Setelah dipikir-pikir, ternyata masih banyak area di dalam cave mining ini yang masih punya potensi untuk memunculkan zombie. Dan berhubung mutasi akhir zombie juga sudah semakin di depan mata, jadi aku pun mutusin untuk ngisi setiap sudut tempat ini dengan lava juga. Oke, area mining kita ini akhirnya resmi ditutup. Semoga aja kita nggak perlu turun ke bawah lagi buat nyari iron. Hehe. Hari ke-87. Di saat aku iseng lihat-lihat resep crafting, aku nggak sengaja menemukan ini. The heck? Electric fence? What? Ini bedanya apaan coba? Karena penasaran, aku pun langsung buat keduanya. Asli, ini mahal banget. Dan di saat aku tes electric fence ini, bentar, damage-nya nggak seberapa cuy. Coba kalau yang ini, lah, kok nggak work? Nah loh, ya aku nggak begitu paham sama fans yang putih ini. Mana nggak bisa dihancurin pula, astaga. Jadi aku pun install dulu yang satunya. Dan ternyata, dia cuma ngasih 1 damage. Yep, kayaknya kita kena scam. Well, ini itu sebenarnya sama kayak pagar berduri, cuman ini lebih mahal aja. Ya, paling nggak aku dapat cara untuk nge-remove electric fence yang putih ini pakai sebuah alat yang namanya Universal Block Remover. Tapi, sekarang ada hal yang menarik. Di saat aku tes electric fence ini ke zombie, 4 damage. 5. Oke. Ini mungkin angkanya nggak begitu banyak. Tapi, kalau misalnya jalan masuknya zombie kita buat lebih mencorong, dan electric fence ini kita taruh di lokasi yang strategis, ini bisa jadi jebakan yang lumayan mematikan. Hari ke-90. Kemampuan zombie untuk bisa menghancurkan blok kembali meningkat. Dibarengi juga dengan damage dan kecepatan mereka saat mengejar mangsa. Belakangan ini, suara-suara aneh mulai terdengar dari bagian bawah tanah base. Dan di saat aku cek, ini... Ya, zombie dong. Yep, para zombie udah mulai bisa buat terowongan ke dalam base. Sumpah, aku juga gak nyangka kalau mereka bisa menggalinya serapi ini. Kalau ini sih, udah kayak galian manusia. Aku pun langsung tutup galian zombie ini dengan lava. Dan aku jadi ingat, kita juga punya jebakan XP farm yang belum kita tutup.
Aku takutnya ini juga bakal jadi jalur masuk bagi para zombie. Namun sayangnya, turun ke tempat ini juga bukanlah hal yang bijak sama sekali. Di sini aku bahkan hampir aja mati. Ya, tangkanya dihancurin dong. Oke, bentar, sabar. Ya, ini nggak bisa, kenapa nggak bisa naik? Oke. Lah, di sini ada zombie juga. Kamu asli nggak mati-mati. Ini lagi satu. Oke, kita makan dulu. Untungnya aku masih berhasil selamat. Kalian bisa lihat sendiri seberapa kerasnya zombie yang kita hadapi kali ini. Dan ingat, ini pun masih belum mencapai mutasi final mereka. Well, kayaknya kita bakal punya masalah besar. Aku pun kembali perbaiki helmku yang rusak. Dan semakin kesini, suara-suara zombie yang lagi ngegali mulai sering terdengar di sekitaran base. Seketika sebuah ide pun muncul di kepalaku. Gimana kalau misalnya kita taruhin lava di dalam tanah base ini? Jadi kalau misalnya ada zombie yang nggak sengaja ngegali, mereka bakal langsung kena jebakannya. Oke, kita bakal butuh lebih banyak lava untuk ini. Jadi aku pun bongkar lagi segel terlarang menuju area mining. Dan bro, ini tuh bener-bener adalah kesalahan yang besar. Wait, bentar. Asli, kenapa bisa kebakaran gini? No, please jangan nyebar. Oke, kayaknya udah terkendali. No way. Yup. Para zombie hampir aja bisa menembus pertahanan jebakan lava. Oke, ngeliat kemampuan zombie saat ini tuh bikin ngeri-ngeri sedap. Jadi, kayaknya mau nggak mau kita harus nambah pertahanan lagi. Dan kebetulan banget, aku masih ada satu ide gila terakhir. Ya, naruhin pagar berduri di dalam base. Pagar ini bakal menghambat dan juga mengurangi darah zombie selama mereka berkeliaran di sini. Ya, itu juga berlaku untukku. Tapi asli, baseku ini sekarang udah kelihatan kayak medan perang beneran. Berhubung helm dan sepatuku udah mulai rusak, aku pun crafting yang baru buat jadi cadangan. Tapi, untuk sesaat aku malah kepikiran lagi. Gimana kalau perkiraanku tentang zombie di hari 100 nanti salah? Gimana kalau mutasi zombie besok jauh lebih parah daripada yang aku perkirakan? Jadi aku pun telusuri lagi barang-barang yang ada di crafting menu, siapa tahu ada yang masih bisa membantuku. Chainsaw. Bentar, ini cara buatnya gimana coba? Gak hanya itu aja, kali ini aku juga nemuin senjata kayak pistol, rifle, dan bahkan bazooka. Oke. Untuk craftingnya itu kita bakal butuh sebuah workbench. Jadi aku pun langsung kumpulin bahan-bahannya. Dan wait, wow, itu pintu gak usah digedor-gedor gitu dong. Oh iya, sini dulu bang, kita gulat di luar dulu. Ayo, mana? Ayo, sini kalau berani, ayo, sini. Oh, yeah. Oh, quick. Oke, setelah mempertaruhkan nyawa nyari bahan untuk bikin konkrit, aku pun kemudian langsung crafting workbench-nya. Oke, let's see. Yes, ada shotgun, bazooka, minigun juga. Ini bakal jadi menarik. Setelah dilihat-lihat, aku tertarik sama assault rifle ini. Harganya itu lumayan murah, cuma 28 iron aja. Jadi, aku pun langsung ambil sisa iron terakhir yang aku punya. Kemudian, aku crafting rifle-nya, sekalian sama pelurunya juga. Let's go! Aku pun langsung tes senjata ini buat nembakin para zombie dari atas tower. Asli, senjata ini satisfying banget. Tapi, di saat aku lagi enjoy nembakin para zombie, tiba-tiba aku mendengar ada suara gaduh di bawah. Wait, bentar, what the hell? Lah, kok sapinya bisa keluar gini? Iya, entah gimana ceritanya, tiba-tiba kandang hewan ternakku pada hancur semua gini. Asli, aku bingung banget. Awalnya aku kira ini tuh ulah dari zombie invisible atau semacamnya. Tapi, setelah aku perhatikan lagi... Bentar. Hah? Ini sih sapinya yang hancurin. Sumpah aku gak habis pikir. Kok bisa-bisanya hewan ternak bisa ikut ngancurin blok kayak gini? Berhubung dari semua yang tersisa cuma tinggal satu sapi ini aja, jadi aku coba langsung amankan dan ajak dia buat tinggal di atas tower. Hey, stop. Asli ini sapi pengen dijadiin rendang apa ya? Aku pun kemudian bikin sebuah item yang namanya itu Universal Block Reinforcement. Fungsi dari alat ini adalah mengubah blok yang tadinya biasa jadi lebih keras. Maksudku, lihat nih, diminingin pakai efisiensi pun udah nggak mempan. Wait, kalau misalnya ini nggak bisa dihancurin, kenapa kita nggak bikin base-nya pakai blok ini aja? Aku juga nggak kepikiran pas waktu itu. Aku pun lanjut pasangin blok reinforcement ini buat di tower. Hayo lo, ayo coba hancurin kalau bisa. Hari ke-100. Mutasi zombie kali ini sudah nggak terkendali lagi. Dan saat ini, aku cuma bisa berdoa aja supaya benteng ini mampu bertahan menghadapi gelombang serangan mereka. Aku pun mulai hari ini dengan mindahin si sapi ke tempat yang aman. Sebenarnya supaya biar lebih nggak ganggu aja sih.
Oke, setelah semuanya beres, aku pun lanjut untuk mempertahankan base ini. Semua zombie yang mendekat langsung aku sambut dengan timah panas dari senapanku. Di siang harinya, para zombie mungkin masih bisa aku tangani dengan mudah. Tapi, malam pun akhirnya tiba. Dan chaos mulai terjadi. Wow, ya ampun. Asli banyak banget. No way. Itu mereka lagi ngapain coba? Aku pun berusaha untuk tembak-tembakin para zombie ini. Beberapa mungkin masih terlewat dan masuk ke dalam lubang lava. Tapi, disinilah sekarang kita punya masalah. Mereka sekarang udah bisa naruh blok dan mulai untuk menyumbat jebakan lavanya. Cepat atau lambat, mereka bakal bisa menembus pertahanan base. Jadi, aku pun langsung bunuh-bunuhin mereka secepat mungkin. Peluru habis, ganti ke panah. Selama semalaman penuh aku bertarung menghadapi para zombie-zombie ini. Sampai pada akhirnya, pagi pun tiba. Dan itu artinya, kita berhasil selamat.